Apakah kamu percaya pada monster? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa monster terburuk dari semuanya tidak hanya hidup dalam cerita lama atau legenda urban, tetapi juga dijelaskan dalam halaman-halaman Alkitab? Sebuah makhluk kolosal, ditakuti sejak zaman kuno, yang menghuni kedalaman laut yang paling belum dijelajahi dan mewakili kekacauan dalam bentuknya yang paling murni. Dia tidak tersembunyi dalam kisah-kisah pagan atau film fantasi, tetapi disebutkan secara langsung dalam kitab suci. Dan banyak yang menganggapnya sebagai monster paling menakutkan yang pernah dicatat dalam teks-teks suci. Namanya adalah Leviathan. Sementara banyak orang fokus pada bagian-bagian paling terkenal dari Alkitab seperti mukjizat Yesus atau nubuat tentang kiamat, ada satu makhluk yang digambarkan dengan kekayaan detail yang mengejutkan, seakan-akan telah dilupakan. Leviathan bukan hanya sosok simbolis. Dia diperkenalkan sebagai entitas hidup, liar, tak terkendali. Monster lautan yang menantang pemahaman manusia. Alkitab berbicara tentangnya dengan otoritas dari Sang Pencipta. Dan inilah yang membuat sosok ini begitu mengganggu. Dalam pasal-pasal awal kitab Kejadian, bahkan sebelum terang diciptakan, kitab suci berbicara tentang air yang dalam, tentang jurang yang dalam, tentang dunia yang belum berbentuk dan kosong. Bahasa yang digunakan di sana sudah mempersiapkan kita untuk sesuatu yang melampaui apa yang bisa dilihat mata. Sebuah latar di mana laut mewakili lebih dari sekadar elemen alam. Ia membawa simbol kekacauan, ketidakteraturan, sesuatu yang belum dijinakkan. Di ruang inilah tempat tidak ada tanah yang kokoh, Leviathan seakan-akan bernafas. Kata Leviathan muncul secara halus dalam beberapa ayat, tetapi masing-masing ayat itu seperti bisikan dari kedalaman. Dalam Mazmur 104, penulis berbicara tentang laut sebagai ciptaan Allah dan menyebut Leviathan sebagai sesuatu yang bermain di sana. Seolah-olah monster ini adalah bagian dari lanskap alami lautan. Sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah sendiri untuk menghuni kerajaan air. Ini saja sudah mematahkan gagasan bahwa dia hanya metafora dari kejahatan. Teks itu tidak berbicara tentang sosok pemberontak, tetapi tentang sesuatu yang dibentuk oleh tangan Sang Pencipta. Ambiguitas inilah yang membuat Leviathan begitu menarik. Dia tidak digambarkan sebagai musuh langsung Allah, tetapi sebagai kekuatan yang hanya dapat dikendalikan oleh Allah. Dalam kitab Ayub, kita akan melihat bahwa bahkan orang-orang paling bijaksana, bahkan raja-raja paling berkuasa pun, tidak mampu menghadapinya. Monster ini tidak bisa ditangkap, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dipahami. Dia ada dan keberadaannya saja sudah menantang logika manusia. Itulah mengapa di balik sosok Leviathan ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang dia wakili? Dalam peta-peta abad pertengahan, seringkali kita melihat tulisan di pinggiran benua yang dikenal, di sini ada monster. Apa yang tidak dikenal otomatis ditakuti. Tapi bagaimana jika monster itu muncul dalam wahyu ilahi itu sendiri? Bagaimana jika Tuhan sendirilah yang menamainya dan menggambarkannya? Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Kita sedang berhadapan dengan entitas yang merupakan bagian dari ciptaan, tetapi tidak cocok dengan tatanan yang kita kenal. Kitab suci tidak membuang kata-kata dengan sia-sia. Setiap ayat memiliki bobot, sebuah tujuan, dan ketika Tuhan memutuskan untuk berbicara tentang Leviathan, dia tidak berhemat dalam gambaran. Ada asap yang keluar dari lubang hidungnya, ada sisik yang bersinar seperti tembaga, ada mata yang berkilau seperti cahaya fajar. Ini bukan makhluk sederhana. Ini adalah manifestasi dari kekuatan murni, dari sesuatu yang tidak bisa dijinakkan atau dinegosiasikan. Sebuah pengingat hidup bahwa manusia, seberapapun majunya, tetap kecil di hadapan kekuatan tertentu. Bagaimana jika makhluk ini lebih dekat dari yang kita bayangkan?
Bagaimana jika laut dengan semua keindahan dan misterinya masih menyimpan gema dari kekacauan asli? Alkitab tidak mengatakan bahwa Leviathan telah dihancurkan. Ia menggambarkannya sebagai sesuatu yang nyata, hadir, dan mungkin masih menunggu saatnya untuk terungkap sepenuhnya. Keheningan air bisa menyembunyikan lebih dari sekadar ketiadaan suara. Ia bisa menyembunyikan auman yang teredam, kuno, dalam sebuah jeritan yang melintasi abad-abad. Manusia modern telah belajar memetakan hampir seluruh permukaan planet, menjelajahi langit, menyentuh kedalaman dengan kapal selamnya. Tetapi ada sesuatu yang masih luput, yang menolak untuk diungkap. Laut tetap menjadi salah satu dari sedikit tempat di mana misteri masih berkuasa. Dan di sanalah Leviathan bergerak menurut Alkitab. Bukan sebagai sisa dari zaman mitologis, tetapi sebagai kehadiran yang aktif, berdenyut, yang menantang ilmu pengetahuan dan iman pada saat yang sama. Di sana kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah engkau bentuk untuk bermain di dalamnya. Mazmur 104 ayat 26. Ini adalah ayat yang tampak berdiri sendiri, tetapi membawa bobot dari kenyataan tersembunyi. Sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menghuni laut. Sebuah keberadaan yang tidak tunduk pada waktu atau nalar. Sebuah bayangan yang terus berenang di bawah permukaan, menunggu hari ketika amarahnya akan sepenuhnya terungkap. Dan sementara dunia terus teralihkan oleh monster fiktif dan kisah imajinatif, hanya sedikit yang menyadari bahwa monster terburuk mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Bukan sebagai sosok dalam film, tetapi sebagai pengingat bahwa ada hal-hal yang hanya diketahui oleh Tuhan dan bahwa mungkin segera kita akan dipaksa untuk menghadapinya. Ayub dan kebangkitan Leviathan. Adegan ini dramatis. Ayub yang hancur oleh tragedi-tragedi yang diizinkan menimpanya berseru memohon jawaban. Ia ingin mengerti mengapa orang benar menderita, mengapa kejahatan tampak makmur, mengapa keheningan Tuhan terasa begitu memekakkan pada hari-hari tergelap. Lalu Tuhan berbicara. Namun, alih-alih memberikan penjelasan langsung, Dia membawa Ayub dalam perjalanan melalui dasar-dasar penciptaan, menunjukkan kontras antara kelemahan manusia dan kekuasaan mutlak Sang Pencipta. Dan di jalan itu, nama Leviathan muncul, seolah menjadi puncak dari demonstrasi kekuatan ilahi. Dapatkah engkau menangkap Leviathan dengan kail atau mengikat lidahnya dengan tali? Apakah engkau akan memasang tali di hidungnya atau menembus rahangnya dengan pengait? Begitulah awal dari pasal 41 dalam kitab Ayub. Rangkaian ini adalah salah satu yang paling puitis dan sekaligus paling menakutkan dalam seluruh Alkitab. Tidak ada unsur berlebihan atau fantasi, hanya ketegasan, kesederhanaan, dan kejelasan yang mengguncang. Tuhan sedang menggambarkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang Dia sendiri ciptakan, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Nada dari bagian ini bukanlah nada sebuah kisah. Ini adalah sebuah konfrontasi. Tuhan menantang Ayub, seorang yang saleh dan jujur, untuk menangkap Leviathan seolah-olah itu hanya makhluk laut biasa. Dan pada saat yang sama, Tuhan mengejek ide tersebut dengan jelas menyatakan bahwa bahkan mendekatinya saja sudah merupakan tantangan maut. Teks ini menyeratkan bahwa di hadapan Leviathan, semua keberanian manusia menguap. Para prajurit mundur, tombak patah, api, besi, maupun pedang tidak berdaya. Monster itu menertawakan upaya manusia, dan Tuhan menyaksikannya. Simbolisme di sini sangat dalam. Leviathan bukan sekadar makhluk, dia adalah batas, titik di mana seluruh kepercayaan diri manusia dipaksa untuk diam. Dia mewakili momen ketika akal, kekuatan, dan kesombongan harus tunduk. Bukan di hadapan monster itu, tetapi di hadapan Dia yang menciptakannya. Tuhan tidak sedang meninggikan Leviathan. Dia menggunakan keberadaannya sebagai cermin untuk menunjukkan kepada Ayub luasnya hal-hal yang tidak dipahami manusia.
Leviathan, oleh karena itu, adalah kesaksian hidup bahwa ada hal-hal yang hanya dapat dihadapi oleh Tuhan sendiri. Dari sudut pandang teologis, bagian ini adalah mahakarya. Ia menghubungkan penciptaan, kedaulatan, dan rasa takut dalam satu sosok. Leviathan muncul sebagai makhluk, tetapi juga sebagai bukti. Ketahanannya terhadap dominasi manusia adalah pengingat bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan, diselesaikan, atau ditaklukkan oleh tangan kita. Ada kekuatan-kekuatan di dunia, baik yang alami maupun spiritual, yang tetap berada di luar jangkauan kita. Dan bahkan kekuatan-kekuatan ini, seberapa menakutkan pun, masih berada di bawah pandangan dan kendali mutlak Tuhan. Narasi Ayub mengungkapkan bahwa penderitaan manusia tidak selalu merupakan akibat dari dosa, tetapi bisa menjadi panggung di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan cara-cara yang tak terduga. Dan dalam skenario itu, Leviathan adalah salah satu elemen sentral. Ia tidak menyebabkan penderitaan Ayub, tetapi muncul pada saat ketika Tuhan memutuskan untuk menunjukkan bahwa penciptaan dipenuhi oleh misteri yang tidak dapat diuraikan manusia. Monster itu menjadi lambang dari apa yang melampaui logika, dari apa yang ada hanya karena Tuhan menghendakinya. Namun ada sesuatu yang lebih membingungkan dalam pidato ilahi ini. Tuhan tidak hanya menggambarkan Leviathan, Dia tampaknya menikmati saat melakukannya. Setiap ayat, setiap detail, sisik yang tak tertembus, api yang keluar dari mulutnya, kekuatan dalam ototnya, teror yang ditimbulkannya, semuanya disampaikan dengan kekayaan yang mendekati kekaguman. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik. Mungkinkah Leviathan dalam kebuasannya juga mencerminkan keindahan Tuhan? Jawabannya, betapapun mengguncangnya, adalah ya. Leviathan adalah karya Tuhan. Dia bukan kesalahan, bukan kecelakaan. Dia adalah bagian dari mosaik penciptaan. Dan kehadirannya mengungkapkan bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan dari yang indah, tetapi juga Tuhan dari yang tak terpahami. Dia menciptakan anak domba dan menciptakan naga. Dia menguasai api dan juga kedalaman air. Dia menenangkan badai, tetapi juga melepaskan guntur. Dan dengan melakukan itu, dia menunjukkan bahwa sifatnya lebih besar daripada kenyamanan yang kita inginkan. Ia kudus, adil, menakutkan. Dalam kitab Ayub, Leviathan memainkan peran penting. Ia membungkam mulut manusia. Ia membungkam pertanyaan-pertanyaan, bukan dengan jawaban, tetapi dengan kehadiran, dengan kenyataan. Karena di hadapan yang tak terjelaskan, yang tersisa hanyalah pengakuan bahwa ada seorang pencipta dan bahwa dia berdaulat. Monster itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub, tetapi mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, bahwa ada tatanan yang tak terlihat menopang dunia, bahkan ketika segala sesuatu tampak runtuh, bahwa ada hikmat dalam hal-hal yang tidak kita pahami, bahwa ada tujuan dalam hal-hal yang tidak kita kendalikan. Bukan kebetulan bahwa pasal 41 dalam kitab Ayub adalah dalam banyak hal klimaks dari wahyu ilahi dalam kitab itu. Di sanalah konfrontasi menjadi nyata. Tuhan, Sang Pencipta, berbicara seperti yang memegang pilar-pilar semesta. Dan Leviathan, makhluk liar yang tak terjangkau itu, diperkenalkan sebagai takhta kemuliaan untuk menampilkan kekuatan tersebut. Ayub yang sebelumnya penuh pertanyaan, kini berhadapan dengan kenyataan yang melampaui dirinya, bukan karena dia menemukan semua jawaban, tetapi karena dia memahami bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa diserahkan ke tangan Tuhan. Laut sampai titik ini adalah simbol dari yang tidak diketahui. Leviathan kini adalah bentuk dari apa yang menghuni yang tidak diketahui itu. Ia tidak perlu keluar dari air agar kehadirannya terasa. Ia ada, dan itu cukup untuk membuat manusia gemetar. Tetapi juga ada Tuhan yang memerintah atas Leviathan, yang menopangnya, yang membatasinya, dan itu cukup untuk membuat manusia percaya. Kitab suci tidak mengundang kita untuk takut kepada monster itu, tetapi untuk takut kepada Dia
yang menciptakannya, bukan karena Tuhan seperti Leviathan, tetapi karena Tuhan jauh lebih besar. Makhluk itu menakutkan, tetapi Sang Pencipta membingungkan, dan dalam kebingungan itulah iman sejati lahir. Bukan dari kepastian, tetapi dari pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar menopang segala sesuatu, termasuk monster-monster itu. Perkataan Tuhan kepada Ayub tidak berakhir dengan penjelasan, tetapi dengan undangan untuk diam dalam kekaguman. Dan mungkin itulah yang paling diajarkan Leviathan kepada kita, bahwa ada saat-saat di mana jawaban terbaik bukanlah logika, bukan argumen, tetapi penyerahan diri, penyembahan yang lahir di hadapan yang tak terjelaskan. Monster itu masih ada di kedalaman. Laut masih menyimpannya, tetapi keberadaannya telah diungkapkan, bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita tidak memegang kendali, dan bahwa bahkan di perairan yang paling keruh, Tuhan tetap bertakhta. Dan di suatu tempat di balik lapisan kegelapan dan keheningan, sisik Leviathan berkilau seperti api. Ia belum dikalahkan, belum dibungkam. Ia hanya menunggu, karena masih ada lebih banyak yang akan dikatakan, jauh lebih banyak. Fragmen dari seorang raksasa. Sisik-sisik Leviathan masih berkilau di bawah permukaan, tak terlihat oleh mata manusia, tetapi tidak pernah diabaikan oleh kitab suci. Kitab Ayub hanyalah awal dari bisikan itu, pertanda akan badai yang mendekat. Karena meskipun kebanyakan orang hanya mengingat deskripsi agung itu di tengah penderitaan Ayub, sang monster muncul di titik-titik lain dalam Wahyu, membawa bukan hanya bobot simbolis, tetapi juga tanda-tanda dari konflik kosmik yang berlangsung secara diam-diam di antara baris-baris Alkitab. Jika Ayub mengungkapkannya sebagai makhluk yang tak terkendali, Mazmur dan para nabi menunjukkannya sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang belum berakhir. Dalam Mazmur 74, suasananya berubah. Tidak ada lagi nada konfrontasi antara pencipta dan ciptaan. Di sini, Leviathan disajikan dalam konteks konfrontasi penghakiman. Bagiannya langsung, engkau menghancurkan kepala-kepala Leviathan dan memberikannya sebagai makanan bagi makhluk-makhluk di padang belantara. Sebuah kalimat sederhana, tetapi dengan implikasi yang luas. Kata jamak kepala-kepala memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali semua yang kita pikir kita ketahui. Bukan lagi satu binatang saja, tetapi suatu entitas dengan banyak wajah. Makhluk yang kehadirannya tidak terbatas pada daging, tetapi yang memanifestasikan diri dalam dimensi-dimensi yang tak terlihat oleh mata jasmani. Deskripsi ini membawa gambaran kemenangan ilahi dari penguasaan yang mutlak. Tetapi ini tidak berdiri sendiri. Seluruh Mazmur berada dalam sebuah ratapan, seruan untuk pertolongan, suatu pengingat tentang bagaimana Tuhan telah bertindak di masa lalu melawan kekuatan-kekuatan kekacauan. Ini adalah bangsa yang menoleh ke belakang, mencoba menemukan harapan di masa kini. Dan di tengah kenangan ini, Leviathan muncul sebagai simbol dari kekacauan yang telah dikalahkan, kejahatan yang telah dihancurkan, tatanan yang telah dipulihkan, bukan sebagai makhluk alami, tetapi sebagai ikon dari musuh umat Allah, baik fisik, spiritual, atau keduanya. Dan kemudian sekali lagi, namanya muncul dalam kitab Nabi Yesaya, seolah dipanggil kembali di panggung penghakiman akhir zaman. Pada hari itu Tuhan akan menghukum dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, Leviathan, ular yang cepat, Leviathan, ular yang bengkok, dan ia akan membunuh monster yang ada di laut. Di sini teksnya jelas, eskatologis, definitif. Leviathan bukan lagi sekadar makhluk dari air. Ia adalah ular yang cepat, ular yang bengkok. Sebutan yang langsung mengingatkan kita pada ular di Eden, kekuatan kuno yang sejak awal berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Yesaya memproyeksikan pertempuran ini ke masa depan. Pada hari itu,
ekspresi umum dalam nubuat-nubuat yang menunjuk pada akhir zaman. Sang Nabi menggambarkan sebuah tindakan penghakiman ilahi, seolah-olah Leviathan telah disimpan sepanjang sejarah, dibiarkan hidup hingga saat yang tepat ketika Sang Pencipta akan memutuskan untuk mengakhiri keberadaannya. Ini mengubah cara kita memandangnya. Ia bukan lagi hanya monster dari masa lalu, tetapi musuh masa kini, aktif, yang berjalan diam-diam di antara bangsa-bangsa. Ketiga bagian ini, Ayub, Mazmur, dan Yesaya, membentuk sebuah mosaik yang penuh teka-teki. Dalam Ayub, sang monster masih hidup, tak terjangkau, sumber rasa takut. Dalam Mazmur, ia dikenang sebagai makhluk yang telah dikalahkan Tuhan, sebagai binatang yang kepala-kepalanya dihancurkan. Dan dalam Yesaya, ia kembali hidup, menunggu penghakiman akhir. Ada garis tipis di sini antara waktu dan kekekalan, antara literal dan simbolis. Leviathan muncul sebagai gema yang terus berulang, entitas yang melintasi zaman dan kitab suci, berubah bentuk tetapi tidak pernah benar-benar menghilang. Narasi yang terpecah dan tersebar ini bukanlah kebetulan. Ia menjaga misteri. Ia tidak memberikan semuanya sekaligus, tidak mengizinkan kita menutup persoalan. Sebaliknya, ia membuka pintu, mengizinkan Leviathan untuk terus ada di celah-celah Alkitab, selalu mengintai, selalu berada di pinggiran pemahaman manusia. Ia tidak pernah benar-benar terlihat, hanya menyiratkan keberadaannya, seperti auman teredam dari kedalaman waktu. Beberapa ahli melihat ini sebagai sebuah progresi teologis. Leviathan sebagai sosok yang berkembang, yang dimulai sebagai makhluk harfiah, menjadi simbol kejahatan, dan akhirnya ditetapkan sebagai perwakilan dari kekacauan eskatologis itu sendiri. Yang lain lebih suka melihatnya sebagai metafora bagi kerajaan-kerajaan yang menindas umat Tuhan, seperti Mesir, Babel, Roma. Tetapi terlepas dari pendekatannya, ada satu titik temu di semua pembacaan ini. Leviathan mewakili apa yang menentang kehendak Tuhan. Ia adalah perlawanan, ketidakteraturan, auman kegelapan melawan terang, dan tetap saja ia adalah ciptaan. Ia bukan makhluk yang otonom, bukan kekal. Leviathan bukan setara dengan Tuhan, bukan dualitas, bukan dewa lain yang sedang berkonflik. Ia adalah makhluk, diciptakan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan pada waktu yang tepat akan dihancurkan oleh Tuhan. Ini membawa kita pada satu kebenaran yang Alkitab tidak pernah sembunyikan. Tuhan juga mengizinkan kekacauan ada untuk sementara waktu dengan suatu tujuan hingga hari kiamat. Maka Leviathan menjadi penanda waktu. Keberlangsungannya menunjukkan bahwa penghakiman belum tiba. Kehancurannya akan menjadi tanda bahwa waktu telah berakhir. Tidak ada yang berlebihan dalam gambarannya. Alkitab tidak menyajikan monster untuk menghibur, tetapi untuk membangunkan. Leviathan muncul ketika hati manusia gelisah, ketika iman perlu diingatkan bahwa dunia rohani itu luas, penuh bayang-bayang dan cahaya. Ia bukan karakter sembarangan. Ia adalah simbol dari apa yang harus dihadapi oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Leviathan tidak diciptakan untuk dijinakkan, tetapi untuk dikalahkan, dan bukan oleh tangan manusia. Dan itulah sebabnya namanya melintasi abad-abad, karena sang monster masih bernapas. Mungkin bukan sebagai makhluk fisik dengan gigi dan sisik, tetapi sebagai kekuatan yang masih bekerja, yang masih mengaum, yang masih menantang. Dan setiap kali ia disebut dalam Alkitab, citranya menjadi semakin kompleks, semakin dalam, semakin mengguncang. Teologi di balik ini jelas, dunia belum damai. Masih ada perang yang berlangsung, meskipun tak terlihat. Dan Leviathan dengan segala bentuk dan namanya adalah bagian dari skenario itu. Ia bukan bab yang terpisah. Ia adalah bagian dari narasi yang lebih besar, sebuah kisah penebusan yang masih ditulis. Akhirnya telah ditetapkan, tetapi belum dilaksanakan.
Dan di celah antara dekret dan penggenapan itulah kita hidup, dengan kitab suci di tangan dan mata kecakrawala, mengetahui bahwa monster itu telah dikalahkan sebelumnya, akan dikalahkan lagi, tetapi untuk saat ini, belum ada yang dikatakan tentang di mana ia berada sekarang. Dan jika keberadaannya lebih kuno daripada yang kita bayangkan, dan jika ia telah disembah bahkan sebelum Alkitab ada, apa yang diketahui bangsa-bangsa kuno yang masih belum kita sadari? Suara-suara dari jurang, ketika mitos lebih tua dari kitab. Bagaimana jika nama Leviathan bukanlah eksklusif milik kitab suci? Bagaimana jika gema dari monster yang sama dapat terdengar dalam narasi yang jauh lebih kuno, dalam peradaban yang bahkan tidak mengenal para nabi Israel, tetapi juga takut akan makhluk yang muncul dari air garang tak terkalahkan, diselimuti oleh kegelapan ketika kita menyeberangi tabir Alkitab dan menyelami tradisi bangsa-bangsa tetangga? Sebuah pertanyaan yang menggelisahkan muncul. Apakah Leviathan adalah ciptaan yang terisolasi dari iman Ibrani, ataukah dia merupakan jawaban definitif dari Allah? Israel terhadap ketakutan yang telah dikenal dan ditakuti oleh bangsa-bangsa kuno. Di antara catatan Mesopotamia kuno, pada tablet tanah liat yang mendahului tulisan-tulisan Alkitab, kita menemukan nama Tiamat, seorang dewi, atau lebih tepatnya, jurang yang berinkarnasi. Dalam mitologi Babilonia, dia adalah kekacauan primordial, ibu dari para monster. Penguasa laut asin digambarkan sebagai ular atau naga kolosal. Tubuhnya bergerak di atas air seolah menguasainya, dan amarahnya melahirkan peperangan antar para dewa. Tiamat bukan sekadar tokoh, dia adalah simbol ketidakteraturan mutlak, dunia sebelum tatanan, sebelum pemisahan antara langit dan bumi. Dalam kisah penciptaan Babilonia kuno yang disebut Enuma Elish, Tiamat dikalahkan oleh Marduk, dewa utama dari jajaran dewa. Dan dari pertempuran kosmik itu, dari tubuh sang dewi ular yang terkoyak, dunia dibentuk. Langit, bumi, lautan, semuanya lahir dari bangkainya. Gambaran ini kejam, tetapi mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang cara pandang bangsa-bangsa kuno. Kekacauan bukan hanya sebuah kondisi, ia adalah makhluk, sesuatu yang harus dikalahkan sebelum kehidupan bisa berkembang. Di dalam latar laksana legenda-legenda purba inilah Alkitab muncul. Dan bertentangan dengan anggapan banyak orang, Alkitab tidak menyangkal mitos-mitos tersebut. Ia menantangnya. Ia tidak mencoba menghapus bayangan naga dari jurang, tetapi menafsirkannya kembali dalam cahaya yang baru. Dalam pandangan dunia Ibrani, kekacauan tetap berbahaya, tetapi dia bukan ilahi, dia bukan dewa, dia bukan kekal, dia adalah makhluk, tunduk, terbatas. Dan disinilah Leviathan bangkit bukan sebagai salinan Tiamat, tetapi sebagai antitesisnya. Sementara bangsa-bangsa kuno takut pada ular-ular kosmik yang bertarung setara dengan para dewa, Kitab Suci memperkenalkan Allah Israel yang duduk di atas takhta sebelum pertempuran manapun dimulai. Dia tidak berperang dengan kekacauan. Dia hanya menempatkannya di tempatnya. Dia tidak perlu membunuh Leviathan untuk menciptakan dunia. Dia menciptakannya bersama dunia dan menjaga dia tetap terkendali sampai waktu yang telah ditetapkan. Perbedaannya bukan pada monsternya, tetapi pada siapa yang mengendalikannya. Dan pandangan ini mengubah segalanya, karena ia meruntuhkan logika perang antar dewa yang menguasai imajinasi bangsa-bangsa kuno. Monster itu masih ada, ia masih nyata, ia masih menakutkan, tetapi kini ia dimasukkan ke dalam suatu struktur yang lebih besar. Ia adalah bagian dari ciptaan yang teratur, bukan lawan sang pencipta. Detail inilah yang menjadikan Leviathan sosok yang bahkan lebih membingungkan. Ia ditakuti sekaligus ditoleransi. Ia ada, tetapi tidak berkuasa. Ia mengaum, tetapi dengan izin. Kitab Kejadian tidak menyebut Leviathan secara langsung.
Tetapi latar belakang teksnya menunjuk pada konfrontasi simbolik yang sama. Jurang awal, laut, kegelapan, semua itu adalah elemen yang dalam budaya lain berada di bawah kekuasaan Tiamat atau monster primordial lainnya. Dalam kisah Ibrani, bagaimanapun, latar yang sama didominasi oleh satu kehadiran, Roh Allah yang melayang di atas permukaan air, tanpa pedang, tanpa konflik, hanya otoritas. Ini adalah salah satu pernyataan paling berani dalam kitab suci. Karena ia tidak menyangkal kekacauan, ia menghadapinya, tetapi juga mendefinisikannya kembali. Dan dengan melakukan itu, mendefinisikan kembali juga peran manusia. Sebab jika dunia diciptakan dari pertempuran berdarah antara monster dan dewa, maka manusia lahir dari kehancuran, dari kebetulan, dari darah. Tetapi jika dunia diciptakan oleh firman, oleh tindakan sengaja untuk mengatur kekacauan, maka kehidupan memiliki tujuan. Dan Leviathan, seberapapun menakutkannya, tidak menentukan cerita, dia hanya bagian darinya. Bukan kebetulan bahwa kisah tentang makhluk laut yang mengerikan muncul dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Bangsa Yunani berbicara tentang Ceto, bangsa Nordik tentang ular Midgard, bangsa Fenisia takut pada Yam. Dan dalam setiap mitologi ini, laut dilihat sebagai wilayah para dewa yang murka dan monster-monster yang rakus. Itu adalah tempat dari yang tidak diketahui, dari kekacauan, dari kematian yang pasti. Para pelaut kuno memberikan persembahan kepada laut sebelum berangkat. Dan ketika mereka kembali, mereka membawa kisah-kisah tentang mata yang bersinar di ombak, auman dari bawah air, bayangan-bayangan yang tak pernah terlupakan. Alkitab ketika menyebut Leviathan tidak menghapus gema-gema budaya ini. Ia menyerapnya tetapi menaklukkannya. Dan tindakan ini bukan sekadar teologis, ini adalah deklarasi spiritual. Karena itu menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan, bukan hanya atas apa yang terlihat, tetapi juga atas apa yang hanya dibisikkan oleh bangsa-bangsa dalam legenda mereka. Dia memerintah bukan hanya atas manusia, tetapi juga atas ketakutan mereka yang paling purba. Bukan hanya atas para nabi, tetapi juga atas para monster. Dan mungkin itulah sebabnya nama Leviathan terus melintasi abad-abad dengan begitu kuat. Karena ia membawa di dalam dirinya bukan hanya kekuatan makhluk, tetapi juga bobot sebuah arketip. Ia adalah jurang yang memiliki wajah, teror yang memiliki nama, kehadiran yang muncul saat tatanan mulai runtuh. Ia tidak hanya ada di dalam Alkitab. Ia ada dalam mimpi buruk kuno, dalam kisah-kisah yang terlupakan, dalam peta di mana peradaban berakhir dan misteri dimulai. Namun meski memiliki banyak nama dan versi, hanya ada satu titik yang sama dalam semua penggambaran ini. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dalam satupun kisah kuno, manusia tidak pernah mengalahkan monster itu sendiri. Dan dalam kitab suci, kebenaran ini tetap sama. Leviathan tidak pernah dijinakkan oleh tangan manusia. Karena ia mewakili sesuatu yang melampaui akal, sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan pedang atau tombak. Ia hanya bisa dikalahkan oleh kuasa yang berada di atas segalanya, dan yang telah membuktikan sepanjang sejarah bahwa ia tidak perlu berperang untuk menang, cukup dengan berbicara. Dan kemudian muncul pertanyaan baru. Jika Leviathan muncul di awal, jika ia masih bernafas dalam sela-sela sejarah di mana dia sekarang, bayangan yang tak terlihat, Leviathan yang tidak terlihat, ia tidak perlu muncul dari laut untuk menimbulkan ketakutan. Apa yang membuat Leviathan bahkan lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa bahkan ketika ia tidak terlihat, ia tetap hadir. Jika sejauh ini kita telah menelusuri jejak-jejak biblisnya, asal-usulnya dalam mitos, dan penyebutannya yang samar dalam kitab suci, maka sekarang saatnya menghadapi aspek yang lebih gelap dan tidak nyaman. Leviathan yang menghuni wilayah-wilayah yang tidak terlihat, bukan lautan, melainkan jiwa, pikiran, dan roh.
Mungkin kesalahan terbesar adalah membayangkan bahwa Leviathan telah tertinggal di masa lalu, bahwa kemunculannya yang sporadis dalam kitab suci menjadikannya sosok yang jauh, karakter puitis yang hanya ada dalam teks-teks suci. Namun kenyataannya tampaknya jauh lebih menggelisahkan, karena apa yang Alkitab gambarkan sebagai mustahil untuk ditaklukkan oleh manusia, apa yang disebut Tuhan sebagai tidak terjangkau, masih terus bertindak. Hanya saja kini ia bergerak dengan cara yang halus. Hampir tak terlihat, seperti bayangan yang bergerak dalam diam. Kitab Yesaya saat menggambarkannya sebagai ular yang bengkok, sudah mengisyaratkan lapisan tersembunyi ini. Kata bengkok membawa lebih dari sekadar bentuk fisik. Ia menyiratkan tipu daya, penyesatan, kelicikan, kualitas yang sama yang dikaitkan dengan ular di Taman Eden, yang tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menghancurkan, hanya kata yang tepat, di saat yang tepat. Di lapisan inilah Leviathan mulai menampakkan diri sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar monster, sebagai ide, sebagai pengaruh, sebagai bisikan dalam kegelapan. Dan di titik inilah banyak orang berhenti mengenalinya, karena mereka menanti sisik, gigi, dan auman. Tetapi Leviathan dalam bentuknya yang paling berbahaya tidak menyerang secara langsung, ia menyusup, bertindak di dalam struktur, bersembunyi di kedalaman pikiran, budaya, dan kepercayaan yang telah terkorupsi. Ia tidak perlu lagi tinggal di laut ketika telah menemukan tempat bernaung dalam sistem manusia, dalam keputusan kolektif, dalam distorsi kebenaran. Ia berubah menjadi pola pikir, menjadi siklus, menjadi penindasan. Ada bagian-bagian dalam kitab suci yang berbicara tentang roh kebingungan, kebohongan, manipulasi. Mereka tidak disebut sebagai Leviathan, tetapi memuat ciri-cirinya. Kekacauan yang menyamar sebagai keteraturan, kegelapan yang berpakaian sebagai terang, ketakutan yang bersembunyi di balik dalih rasional. Itu adalah ekspresi dari kekuatan yang tak dapat disentuh, namun meninggalkan dampak nyata kemanapun ia pergi. Dan mungkin itulah wilayah baru Leviathan, bukan lautan, tetapi ide. Karena itu, ia tidak perlu muncul di peta. Ia berada dalam kebijakan-kebijakan yang mempromosikan ketidakadilan, dalam struktur-struktur yang menindas kaum lemah, dalam suara-suara yang menyangkal kesucian, dalam kesombongan yang bersembunyi di balik argumen. Ia adalah kekacauan yang dibawa masuk ke dalam jurang yang dijadikan normalitas. Ular yang berhenti merayap dan mulai berbicara melalui pidato. Dan ini bukan hal baru. Mazmur 74 berbicara tentang kepala-kepala dalam bentuk jamak. Engkau menghancurkan kepala-kepala Leviathan, seolah-olah ia bersifat jamak, terpecah, hadir di lebih dari satu tempat pada waktu yang sama, seolah tindakannya tidak terpusat, tetapi tersebar, menyebar seperti racun yang bercampur dalam air. Kemajemukan ini membuatnya semakin sulit dikenali, karena ia tidak memiliki satu wajah tetap. Ia bisa menyerupai apapun, bisa bersembunyi dalam sistem apapun, dan seringkali ia bahkan menyamar sebagai keadilan. Itulah sebabnya manusia tidak dapat melawannya, karena ini bukan hanya tentang sesuatu yang fisik. Ini tentang sesuatu yang membutuhkan kepekaan dan kerendahan hati. Diperlukan pengakuan akan keterbatasan diri untuk tidak jatuh ke dalam ilusi bahwa kita dapat melawan sesuatu yang bahkan tidak dapat kita lihat. Leviathan tidak pernah hanya mengandalkan kekuatan kasar. Senjata sejatinya adalah kehalusan, seni untuk berkamuflase di antara keyakinan manusia. Dan kemudian muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Jika ia menghuni wilayah-wilayah yang tak terlihat, di mana sebenarnya ia bersembunyi sekarang? Kitab Wahyu berbicara tentang seekor binatang yang muncul dari laut dan seekor lainnya dari daratan. Yang satu memerintah dengan kekuatan, yang lainnya dengan tipu daya.
Bersama-sama, mereka melakukan tanda-tanda, menyesatkan orang banyak, mengendalikan bangsa-bangsa. Teks itu tidak menyebut Leviathan secara langsung, tetapi paralelnya tak terelakkan. Laut tetap menjadi tempat dari mana ancaman muncul, dan binatang yang datang darinya tidak digambarkan sebagai hewan biasa, tetapi sebagai kekuatan yang memiliki otoritas, sebuah sistem, sebuah pengaruh global. Ini mengubah segalanya, karena jika Leviathan masih bernapas, ia sangat mungkin berada di balik struktur-struktur yang menindas secara diam-diam, di balik narasi-narasi yang memutarbalikkan kebenaran. Dalam ideologi-ideologi yang menghapuskan identitas kesucian, ia tidak perlu lagi menunjukkan diri. Ketaknampakannya adalah senjata terbesarnya, dan inilah titik yang paling menakutkan. Mungkin manifestasi terbesar Leviathan hari ini tidak berada di laut atau dalam institusi, tetapi di dalam diri manusia itu sendiri. Ketika kesombongan mengeraskan hati, ketika keangkuhan membangun tembok dan bukan jembatan, ketika iman dijadikan alasan untuk menguasai dan bukan melayani, di sanalah mungkin Leviathan sedang bertindak. Karena ia tidak butuh kemuliaan, tidak butuh penyembahan. Ia hidup dari kebingungan, dari penyimpangan, dari perpecahan. Kitab Amsal mengatakan bahwa ada 6 hal yang dibenci Tuhan, dan yang terakhir adalah orang yang menebar perselisihan di antara saudara. Di benih itulah yang hampir tak terlihat, kekacauan ditanam. Leviathan maka bukan hanya teriakan di laut, ia adalah bisikan di antara dua manusia. Putusnya sebuah ikatan, penyimpangan dari sebuah niat. Namun, meski hanya berupa bayangan, ia tetap memiliki akhir. Yesaya menyatakan dengan jelas, pada hari itu Tuhan akan membunuhnya, bukan menangkapnya, bukan mengusirnya, tetapi membunuhnya. Tindakan yang final, akhir dari pengaruh yang telah melintasi generasi. Tetapi selama hari itu belum tiba, ia tetap bergerak, kadang dalam berita, kadang di atas mimbar, kadang dalam diamnya pikiran. Leviathan yang tak terlihat mungkin adalah yang paling berbahaya, karena dialah yang paling dekat dan yang paling menyerupai kita. Namun jika sang monster telah meninggalkan laut, di mana dia sekarang? Penemuan yang terlupakan, samudra di dalam bumi. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, silakan sukai, komentari, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan tinggalkan persembahan dengan nominal apapun atau jadilah anggota. Dengan begitu, kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk memberkati hidup Anda lebih lagi. Melanjutkan. Jika Leviathan tidak lagi berada di perairan yang kita kenal, jika ia tidak lagi muncul di permukaan, maka di mana ia bersembunyi? Jawabannya mungkin tidak terdapat dalam kitab suci atau legenda, tetapi tepat di bawah kaki kita sendiri. Pada bulan Juni tahun 2014, sekelompok ahli geofisika dari Universitas Northwestern di Amerika Serikat menerbitkan sebuah penemuan yang sebagian besar tidak diperhatikan. Setelah puluhan tahun melakukan studi, pengukuran, dan simulasi, para ilmuwan ini sampai pada kesimpulan yang menggelisahkan bahwa bumi menyembunyikan di kedalaman lebih dari 700 km sebuah reservoir besar berisi air cair terperangkap di dalam jenis batuan langka yang disebut ringwoodite. Perkiraan volume lautan bawah tanah ini 3 kali lebih besar dari semua samudra di permukaan bumi digabungkan. Penelitian ini diterbitkan di jurnal Science, salah satu yang paling dihormati dalam dunia akademik. Namun tetap saja hampir tidak ada yang membicarakannya di luar lingkaran ilmiah. Karena gagasan itu sendiri terasa tidak nyaman, ia menantang apa yang kita yakini tentang planet ini. Dan lebih dari itu, ia membuka kembali luka yang tampaknya telah tertutup. Gagasan bahwa ada lebih banyak di kedalaman bumi daripada yang dapat dijangkau oleh sains.
bahwa yang tidak dikenal mungkin justru lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Lautan tersembunyi ini berada di luar jangkauan kapal selam manapun. Tak ada alat penyelidik yang dapat menyentuhnya secara langsung. Kita mengetahuinya melalui data seismik, anomali gravitasi, perilaku tak biasa dari cahaya dan getaran saat melewati lapisan tertentu dari mantel bumi. Dengan kata lain, ini adalah samudra yang tak terlihat, tetapi bereaksi seolah-olah ia memang ada. Sebuah lautan yang tak kasat mata, sunyi, terkunci di dalam inti bumi. Dan pertanyaan itu muncul secara alami. Jika ada lautan yang begitu luas, belum tersentuh, tersembunyi di bawah tanah, apa yang mungkin ada di dalamnya? Alkitab sejak awal berbicara tentang jurang-jurang bawah tanah. Dalam Kejadian tertulis bahwa Allah memisahkan air di atas dari air di bawah, dan bahwa Ia membuat mata air dari jurang besar memancar saat peristiwa air bah. Mata air itu bukanlah simbolis, melainkan nyata, sebuah letusan dari air bawah tanah yang telah tertahan sejak penciptaan. Dan ketika dikatakan bahwa jendela-jendela langit terbuka dan mata air dari jurang memancar, mungkin itu bukan sekadar puisi. Mungkin itu adalah deskripsi kuno tentang sistem bawah tanah yang baru sekarang mulai kita temukan kembali. Koneksi antara sains dan kitab suci ini tidak perlu dipaksakan. Justru ia berpijak pada prinsip sederhana. Kebenaran tidak saling bertentangan. Jika ada laut di dalam bumi dan jika ada monster yang hidup di kedalaman, seperti yang dinyatakan begitu banyak budaya sepanjang sejarah, maka mungkin gagasan-gagasan ini tidaklah sejauh yang kita sangka. Mungkin Leviathan yang dahulu digambarkan sebagai makhluk laut, kini bergerak dalam samudra yang tak seorang pun berani menyelami. Dan mengapa tidak ada yang berani? Karena itu mustahil secara harfiah. Tidak ada teknologi yang mampu mengebor lapisan planet ini tanpa hancur. Ini adalah tempat paling tak terjangkau di bumi dan yang paling belum dijelajahi. Hal ini saja sudah mengandung kebetulan yang aneh. Satu-satunya wilayah di mana Leviathan bisa bersembunyi tanpa pernah ditemukan adalah persis tempat yang tak dapat kita capai. Banyak yang menolak gagasan ini sebagai fantasi, tapi sejarah penuh dengan penemuan yang dahulu ditertawakan. Pernah ada masa ketika gagasan bahwa dasar laut menyimpan makhluk raksasa dianggap menggelikan, sampai cumi-cumi kolosal muncul dalam jaring nelayan. Ada yang mengatakan bahwa gua dalam itu tandus, sampai makhluk bercahaya ditemukan hidup dalam kegelapan total. Sains, seperti halnya iman, harus belajar mendengarkan hal-hal yang belum ia pahami. Dan jika Leviathan ada di sana, dan jika kehadirannya justru menjadi alasan mengapa samudra ini tetap tertutup, dan jika struktur bumi tidak hanya menjaganya karena hukum geologi, tetapi karena desain ilahi. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan batas bagi laut, bahwa Ia menempatkan pintu di jurang, bahwa Ia menggambar garis di mana air tidak boleh melampaui batasnya. Apakah Leviathan ditahan oleh batas-batas ini? Dan jika iya, sampai kapan? Aneh rasanya menyadari bahwa bahkan dengan semua teknologi kita tetap tidak berdaya menghadapi lapisan terdalam dari planet ini. Leviathan yang digambarkan dalam Ayub tidak bisa dijangkau, mustahil dipancing dengan kail, dan lautan bawah tanah sama-sama tak terjangkau. Ada koherensi yang menggelisahkan antara apa yang dikatakan kitab suci dan apa yang mulai dicurigai oleh sains modern. Laut yang berada di bawah kita berdenyut dalam diam, tak terlihat. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa ia kosong? Ada budaya-budaya kuno yang berbicara tentang dunia di bawah bumi, tentang kota-kota yang tenggelam bukan di dasar laut, tetapi di dalam perut bumi, tentang makhluk-makhluk yang menunggu saatnya untuk muncul ke permukaan. Banyak dari kisah-kisah ini diklasifikasikan sebagai mitos, legenda, khayalan.
Tetapi ketika kenyataan mulai menyerupai legenda, mungkin legenda itulah yang perlu kita dengarkan kembali. Dan jika Leviathan mendiami samudra tersembunyi itu, maka mungkin ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Mungkin ia tidak pernah hanya menjadi sebuah kenangan. Mungkin ia tidak pernah sekadar metafora. Mungkin jurang telah menyimpannya bukan untuk selamanya, tetapi untuk hari yang telah ditentukan. Alkitab berbicara tentang masa ketika laut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan ketika langit dan bumi akan berguncang. Dan jika Leviathan adalah bagian dari kepulangan itu, maka pertanyaannya bukan lagi apakah ia pernah ada atau apakah ia bersifat harfiah atau simbolis. Pertanyaannya kini adalah apalagi yang tersembunyi di dalam bumi. Dan jika lautan hanyalah permukaannya, Leviathan dicermin, negara yang melahap. Mungkin jawabannya tidak terletak di kedalaman bumi, tetapi di puncak struktur-struktur manusia. Mungkin Leviathan telah belajar menggunakan penyamaran lain, yaitu otoritas. Pada tahun 1651, filsuf Inggris Thomas Hobbes menerbitkan sebuah karya yang akan menembus berabad-abad. Judulnya Leviathan. Bukan studi biblis, bukan risalah mitologi, tetapi sebuah refleksi brutal tentang kekuasaan. Hobbes memilih nama makhluk dalam Alkitab untuk menggambarkan negara modern. Suatu entitas raksasa yang meskipun dibentuk oleh manusia, bangkit di atas mereka dan mengendalikan mereka dengan tangan besi. Gambar di sampul bukunya sangat jelas. Seorang raja yang tersusun dari ratusan tubuh manusia. Seorang penguasa yang bukan individu, melainkan tubuh kolektif, ditopang oleh semua dan menguasai semua. Negara sebagai monster, negara sebagai dewa. Leviathan sebagai metafora tertinggi dari kekuatan yang atas nama keteraturan menuntut ketaatan total. Makhluk yang tidak lagi perlu menghancurkan kapal, kini ia memerintah bangsa. Bagi Hobbes, musuh terbesar manusia adalah manusia itu sendiri. Tanpa kekuatan yang mengendalikannya, semua akan saling melawan. Dan dalam kekacauan itulah, dalam ketakutan itu, lahirlah Leviathan modern. Struktur yang begitu besar, begitu kuat, sehingga tak satu pun manusia mampu menghadapinya sendirian. Sebuah kekuasaan yang perlu, ya, tapi tetap saja menakutkan. Paralel dengan makhluk yang digambarkan dalam kitab Ayub tak bisa dihindari. Monster yang tak bisa ditangkap, binatang buas yang tak bisa dikekang, yang menertawakan tombak, yang tidak gentar menghadapi pedang, yang tak tunduk pada keberanian manusia. Hobbes tidak menciptakan Leviathan. Ia hanya melihatnya dari sudut lain dan menyadari bahwa monster itu juga bisa mengenakan mahkota. Kitab suci, meskipun tidak secara langsung memasuki ranah politik, sudah memberikan petunjuk tentang struktur ini. Ketika Israel meminta seorang raja di zaman Nabi Samuel, respons ilahi adalah peringatan. Inilah hak raja yang akan memerintah atas kamu. Ia akan mengambil anak-anak lelakimu. Ia akan mengambil anak-anak perempuanmu. Ia akan mengambil ladang-ladangmu. Sebuah pola, sebuah siklus. Leviathan tidak perlu dilahirkan, ia dipanggil. Dan ketika ia muncul, sudah terlambat untuk membendungnya. Ini bukanlah kritik politik atau ideologis. Poinnya lain, Leviathan sebagai gagasan adalah sesuatu yang konstan. Ia beradaptasi dengan zaman. Dimanapun ada kehausan akan kekuasaan mutlak, disitulah ia dapat tumbuh. Dan hal yang paling menakutkan adalah ia bisa dibangun oleh tangan mereka yang paling takut akan kehadirannya. Karena kekacauan melahirkan ketakutan, dan ketakutan melahirkan pengendalian. Dan pengendalian, jika tidak diawasi, berubah menjadi monster. Begitulah Leviathan berubah menjadi cermin. Ia mengungkapkan apa yang sanggup dilakukan manusia demi merasa aman.
Hobbes mengatakan bahwa manusia bersedia menyerahkan kebebasannya asalkan ia memperoleh kedamaian. Dan kedamaian itu seringkali datang dalam bentuk pengawasan, kekuatan, dan keheningan yang dipaksakan. Maka Leviathan bukan hanya penindas, ia adalah sesuatu yang diinginkan, ia dibangun, ia dipelihara oleh mereka yang takut hidup tanpanya. Nabi Yesaya saat menggambarkan Leviathan sebagai ular yang cepat, menyiratkan bukan hanya kekuatan, tetapi kecerdikan. Suatu bentuk manipulasi halus yang meyakinkan sebelum menguasai. Ini cocok sekali dengan cara kerja negara Leviathan. Ia tidak perlu berteriak, cukup mengatur, cukup menjanjikan keamanan, cukup mengelola kekacauan dengan tangan yang kuat. Dan ketika kita menyadarinya, kita sudah berada di dalam perut makhluk itu dan tak lagi tahu di mana tubuhnya berakhir dan tubuh kita dimulai. Yang paling berbahaya dari semua ini adalah Leviathan kekuasaan tidak muncul sebagai ancaman. Ia muncul sebagai solusi, sebagai struktur, sebagai stabilitas. Ia menyamar sebagai kemajuan, efisiensi, keadilan, dan seiring waktu, ia mulai menentukan bukan hanya hukum, tetapi moral, bukan hanya perilaku, tetapi pikiran. Dan saat itu terjadi, monster itu tidak lagi berada di luar. Ia telah menghuni kesadaran manusia. Sepanjang sejarah, kita telah melihat pemerintahan-pemerintahan yang mengambil peran ini dengan sempurna. Kekaisaran yang menelan bangsa, pemimpin-pemimpin yang bangkit sebagai dewa, sistem-sistem yang menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang boleh mati. Leviathan telah mengenakan banyak rupa, kekaisaran, revolusi, teknokrasi, bahkan platform digital. Dan semuanya menjanjikan hal yang sama, keamanan sebagai imbalan atas ketaatan, keteraturan sebagai imbalan atas keheningan, kedamaian sebagai imbalan atas penyerahan diri. Tetapi damai yang sejati yang dijanjikan oleh kitab suci tidak lahir dari pengendalian. Ia lahir dari keadilan, dari kebenaran, dari kebebasan yang hanya bisa ada di tempat di mana manusia menyadari kelemahannya dan ketergantungannya pada Yang Maha Tinggi. Leviathan modern, sebaliknya, tidak mengakui ketergantungan itu. Ia merasa cukup, ia menopang dirinya sendiri, ia membenarkan dirinya sendiri, dan ketika itu terjadi, ia menjadi buta, dan setiap tubuh tanpa mata adalah ancaman. Kitab Wahyu berbicara tentang seekor binatang yang menerima kuasa atas segala bangsa. Makhluk yang tampak tak terkalahkan dan yang disembah bukan karena kebaikannya, tetapi karena kekuatannya. Siapakah yang sama seperti binatang itu? Siapakah yang dapat berperang melawannya? Pertanyaan ini bergema seperti pertanyaan Tuhan kepada Ayub. Karena binatang itu seperti Leviathan, bukan sekadar makhluk. Ia adalah sistem, struktur yang tumbuh, yang memaksakan diri, yang melahap. Dan meskipun demikian, Alkitab jelas, ia juga akan berakhir, juga akan dihakimi, juga akan runtuh. Karena Leviathan tidak pernah kekal, ia hanya tampak demikian. Ia tidak pernah benar-benar tak terkalahkan. Ia hanya tampak tak tergoyahkan. Ia kuat, ya. Tetapi ia bukan Tuhan. Yang tersisa bagi kita adalah berjaga, bukan hanya terhadap pemerintah, tetapi terhadap keinginan, terhadap dorongan, terhadap kemudahan kita menyerahkan apa yang menjadi milik kita demi ilusi rasa aman, karena Leviathan pada akhirnya terbuat dari itu. Dari ketakutan yang menjadi struktur, dan dari struktur yang menjadi penjara. Monster dalam diri, pikiran sebagai medan pertempuran. Jika Leviathan telah dilemparkan keluar, dikalahkan, dihapus dari dunia yang baru, maka mengapa kita masih merasakannya begitu dekat? Mengapa beban, tekanan, kekacauan, semua yang ia wakili masih tampak berbisik di sudut-sudut pikiran manusia? Jawabannya mungkin terletak pada satu-satunya wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh sistem manapun. Tempat di mana tidak ada makhluk buas yang muncul dengan cakar, namun di mana aumannya masih bergema dengan keras.
Medan tak terlihat dari jiwa. Monster itu sekarang tidak perlu lagi hadir dalam bentuk tubuh. Ia tidak lagi membutuhkan laut untuk bergerak ataupun kerajaan untuk bersembunyi. Ia hidup di tempat di mana segalanya bermula, dalam pikiran, dalam imajinasi, dalam keyakinan yang terdistorsi bahwa kita adalah tuan atas diri kita sendiri. Disitulah Leviathan menemukan ruang untuk bernafas, bahkan setelah ia dikalahkan di dunia luar. Pikiran manusia adalah lautan itu sendiri. Kita mengapung di atas kenangan, digerakkan oleh arus ide, tenggelam dalam emosi, terseret oleh pikiran-pikiran yang seringkali kita sendiri tak tahu dari mana asalnya. Dan di laut yang tak terlihat dan begitu intim ini, kekacauan bisa tersusun kembali. Tanpa keributan, tanpa wajah, tapi dengan kedalaman. Tapi Nabi Yeremia pernah mencatat betapa liciknya hati lebih dari segala sesuatu dan sangat rusak. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jurang yang digambarkan dalam ayat ini bukan di dunia luar, tapi di dalam. Ini adalah peringatan bahwa ada Leviathan internal, bukan karena ia lahir bersama kita, tetapi karena kejatuhan membuka ruang baginya untuk diam-diam berdiam, dan kesunyian ini mematikan. Ketakutan, rasa bersalah, kemarahan yang ditekan, suara-suara yang tidak pernah terucap, luka-luka yang tidak disembuhkan, masing-masing bisa menjadi celah tempat kekacauan menyelinap masuk. Karena Leviathan sekarang tidak datang dengan sisik atau asap, ia datang sebagai pikiran, sebagai kesombongan, sebagai rasa cukup diri. Ia menyamar sebagai kekuatan, tetapi menumbuhkan pengendalian. Ia hadir sebagai kebebasan, tetapi mengurung. Dan saat kita menyadarinya, kita sedang melawan sesuatu yang bahkan tak bisa kita beri nama. Itulah sebabnya banyak pertempuran spiritual tidak terjadi di medan perang besar atau dalam krisis global. Mereka terjadi dalam kesunyian kamar yang gelap, di tengah malam ketika tak seorang pun mendengar tangisan, dalam keputusan-keputusan pribadi yang menentukan masa depan. Medan pertempuran yang sejati dalam banyak kasus adalah pikiran. Rasul Paulus menulis tentang hal ini kepada jemaat di Korintus. Senjata pertempuran kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang penuh kuasa dalam Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami meruntuhkan argumen-argumen dan setiap kubu yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah, dan kami menawan segala pikiran untuk takluk kepada Kristus. Ia tidak berbicara tentang benteng fisik, tetapi mental, intelektual, batiniah. Dalam konteks ini, Leviathan terungkap sebagai penolakan untuk tunduk, dorongan yang enggan dikoreksi, keangkuhan yang menyamar sebagai kebijaksanaan, suara yang berkata, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu mengendalikan segalanya," dan di sanalah tipu daya itu mengakar. Karena monster itu tumbuh dalam rasa percaya diri yang tak pernah diperiksa. Ia hidup dari ketidakinginan untuk menjadi rentan. Dan secara paradoks, ia juga berkembang dalam rasa bersalah yang berlebihan. Karena baik kesombongan maupun rasa malu yang ekstrem dapat menjadi alat penjara. Dalam satu kasus, kamu menjadi pusat. Dalam kasus lainnya, kamu menjadi tidak berguna. Tapi dalam keduanya, fokus tetap pada dirimu sendiri, bukan pada Tuhan. Leviathan tidak peduli apakah kamu merasa lebih baik dari semua orang atau lebih buruk dari siapapun. Asalkan kamu terjebak sendirian di jurang batinmu, ia sudah menang. Pikiran, ketika terputus dari kebenaran, membangun narasi sendiri. Dan salah satu keahlian Leviathan adalah mendistorsi ingatan. Ia menghidupkan kembali luka dengan wajah baru, memperbesar trauma, memutarbalikkan kata-kata. Ia berbisik, "Kamu akan selalu seperti ini," atau "semua orang melawanmu." Dan korban mulai bertindak seperti terdakwa, atau lebih buruk, seperti monster itu sendiri. Ini adalah korupsi yang senyap, efisien, tak terlihat.
Karena itu, kitab suci tidak hanya mengundang kita untuk melawan kejahatan, tetapi memerintahkan kita untuk memperbarui pikiran, untuk diubah oleh pembaruan akal budi. Karena hanya pikiran yang dipulihkan yang mampu mengenali suara tipu daya. Hanya jiwa yang telah dibasuh yang bisa membedakan antara bisikan Leviatan dan panggilan Roh Kudus. Namun pembaruan itu bukanlah proses instan. Ia menuntut konfrontasi, ia butuh pengungkapan, cahaya dalam kegelapan, kebenaran dalam bayangan. Harus ada keberanian untuk menyebut nama sang monster, mengakui pengaruhnya, menyadari bahwa ada bagian dalam diri kita yang belum sepenuhnya ditebus. Dan ini bukanlah kelemahan, ini adalah kesadaran, kewaspadaan, kemanusiaan. Mazmur 139 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Ini adalah permohonan yang berisiko. Karena itu mengundang Sang Pencipta untuk masuk ke dalam lorong-lorong tergelap dari pikiran. Tapi ini juga permohonan yang penting, karena hanya Dia yang bisa melucuti Leviatan. Hanya Dia yang bisa menguraikan simpul-simpul yang kita buat. Hanya Dia yang bisa mengusir monster itu tanpa menghancurkan manusianya. Dan ketika pembersihan itu dimulai, kesunyian pun berubah. Teriakan kekacauan mulai digantikan oleh suara lain. Suara yang tidak berteriak tetapi menopang. Yang tidak memaksa tetapi meyakinkan. Yang tidak memanipulasi tetapi membebaskan. Namun Leviatan tidak menyerah begitu saja. Ia menarik diri, membisu, menunggu, karena strategi terbesarnya bukan menyerang, tapi bertahan hidup. Ia menyusut cukup kecil untuk tidak terdeteksi, tetapi cukup besar untuk kembali naik kapanpun celah terbuka. Sebuah kelengahan, kenangan yang belum selesai, satu malam tanpa pengawasan. Karena itu, kewaspadaan bukan paranoia. Itu kesadaran, kejelasan bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan kekerasan. Kadang ia muncul sebagai pikiran yang tidak diuji. Dan saat itu terjadi, pikiran yang seharusnya menjadi bait suci berubah menjadi medan perang. Namun sang anak domba telah mengalahkan sang binatang. Firman telah membungkam auman itu. Dan terang telah bersinar di dalam kegelapan. Yang tersisa hanyalah satu gerakan terakhir. Karena jika Leviatan telah dikalahkan di luar dan mulai dikalahkan di dalam, maka mungkin yang kurang sekarang hanyalah kembali. Tuhan yang berkuasa atas jurang. Jawabannya bukan terletak pada sang monster, tetapi pada Dia yang tidak pernah mengaum namun selalu memerintah. Sebab di atas kekacauan, di atas ketakutan dan kegelapan, ada sebuah takhta, bukan takhta manusia, bukan wujud dari kekuasaan institusional, tapi sebuah hadirat, sebuah suara yang tidak pernah perlu ditinggikan untuk bisa terdengar. Sejak awal, bahkan sebelum permulaan, suara itu sudah melayang di atas air, dan suara itulah yang berkata, "Jadilah terang." Suara itu yang memisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Suara itu yang menetapkan batas bagi laut dengan perintah, "Sampai di sini engkau datang, jangan lewat." Leviatan tidak datang lebih dahulu. Allah datang terlebih dahulu. Dan Dia tidak pernah pergi. Mazmur 93 nyaris terlupakan di antara teks-teks puitis besar dalam kitab suci, menyatakan satu kalimat yang merangkum semuanya. Lebih kuat dari suara deru air yang besar, dari gelombang-gelombang laut yang dahsyat adalah Tuhan di tempat yang tinggi. Laut bergemuruh, air mengamuk, Leviatan menghembuskan napas. Tetapi Tuhan tetap berkuasa. Dia tidak pernah bersaing dengan kekacauan, tidak pernah perlu bertarung dengan monster untuk menunjukkan kekuasaannya. Di mana manusia melihat peperangan, Allah melihat batas. Di mana manusia melihat ancaman, Allah melihat latar. Karena bahkan auman pun melayani maksudnya, bahkan jurang pun ada dalam pengawasannya. Dan bahkan Leviatan, seberapa agung pun,
tak pernah berhenti menjadi ciptaan, tak pernah lebih tinggi dari Sang Pencipta. Itulah mengapa di seluruh narasi Alkitab, kuasa Tuhan tidak ditunjukkan melalui teriakan, tetapi melalui perintah. Laut patuh, angin berhenti, roh-roh jahat mundur, kekacauan tunduk, karena otoritas sejati tidak perlu membuktikan kekuatannya. Ia memang kuat. Dan otoritas itu yang dinyatakan dalam kisah seorang pria di atas perahu di tengah badai. Para murid panik. Laut bergelora, angin hampir menggulingkan segalanya. Lalu Yesus bangkit. Dia tidak meninggikan suara, dia tidak memanggil malaikat. Dia hanya berkata, "Diam, tenanglah." Dan laut pun menurut. Apa yang terjadi di sana bukan sekadar mukjizat cuaca, itu adalah konfrontasi spiritual. Gema langsung dari kejadian, penegasan bahwa firman yang menciptakan kini berjalan di atas ciptaannya. Dan ketika firman berbicara, bahkan jurang pun mendengar. Pada saat itu, bukan hanya badai yang tenang, tapi Leviatan, roh kekacauan, kekuatan yang tak terkendali, kenangan purba tentang ketakutan, semua dibungkam oleh satu suara, dan para murid tercengang tidak bertanya tentang laut atau angin. Mereka bertanya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya? Pertanyaan itu tidak dibiarkan tanpa jawaban, karena yang ada di hadapan mereka bukan sekadar manusia. Itu adalah Allah sendiri yang berinkarnasi, berjalan di atas apa yang bagi semua orang adalah simbol kematian. Yesus tidak hanya berjalan di atas air, dia menaklukkannya di bawah kakinya, seolah berkata, "Apa yang menenggelamkanmu menopang aku." Leviatan di hadapan kenyataan ini kehilangan semua kengerian karena monster hanya menakutkan ketika kita percaya bahwa dialah yang terbesar. Tapi ketika kita tahu siapa sang raja, monster itu mengecil. Jika manusia mencoba melawannya dengan logika atau kekuatan, ia akan dikalahkan. Tapi jika tetap di bawah otoritas dia yang memerintah atas jurang, tak satu pun makhluk dapat melampaui iman dari hati yang tunduk. Kitab Wahyu, setelah semua kekacauan, berakhir dengan satu rincian yang lembut. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini bukan hanya tentang geografi. Ini adalah tentang penghapusan panggung kekacauan. Bahwa tempat di mana Leviatan biasa bergerak sudah tidak ada. Karena di mana kepenuhan berkuasa, ketakutan tak punya tempat. Di mana takhta berada, jurang lenyap. Tapi yang lebih mengagumkan bukan hanya bahwa laut telah dihapuskan, tapi apa yang menggantikannya. Yohanes melihat sebuah sungai, jernih seperti kristal, mengalir dari takhta, bukan lagi air yang bergolak, tak menentu, liar, tetapi air hidup, tenang, yang menyembuhkan dimanapun ia mengalir. Kekacauan diganti dengan pemulihan, auman diganti dengan nyanyian. Takhta yang dulu tampak jauh, kini menjadi sumber segala sesuatu. Dan dari takhta inilah Allah memanggil, bukan dengan ancaman, bukan dengan paksaan, tetapi dengan air. Barang siapa haus, biarlah ia datang, dan barang siapa mau, biarlah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Allah yang menetapkan batas bagi Leviatan, kini memberikan hadiratnya tanpa batas. Dia yang membungkam auman kini menawarkan kelegaan. Leviatan, oleh karena itu, hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan. Ia adalah kontras, bayangan, peringatan, tapi tidak pernah jawaban. Jawabannya selalu adalah Dia yang memerintah atasnya. Dan hingga hari ini, di tengah suara-suara, kebisingan, ketakutan, kesombongan, ketidakpastian, suara itu masih berbicara, menenangkan, memanggil, memerintah. Kekacauan bisa mengaum, sistem bisa bergerak, ketakutan bisa tumbuh, tapi di atas semuanya terdengar suara terdalam, bukan guntur, bukan ombak, tapi keheningan. Keheningan tempat hanya Dia yang benar-benar berkuasa duduk di atas takhta. Karena saat Leviatan diam, yang tersisa adalah suara yang selalu ada.
Di tengah begitu banyak simbol, bayangan dan gema, satu kebenaran bangkit dengan kekuatan yang tak terbendung. Tidak ada monster, laut atau jurang yang tidak dapat ditaklukkan oleh Yesus. Dia adalah pusatnya, kuncinya, suara yang menenangkan kekacauan. Sejak awal, semuanya menunjuk kepadanya. Ular di Eden, air bah, Leviathan, keheningan air, salib di atas bukit, semuanya berbisik nama yang sama. Karena Yesuslah yang turun ke dalam jurang yang paling dalam, bukan untuk hilang, tapi untuk menyelamatkan. Dia tidak hanya menghadapi kegelapan, dia pergi ke tempat di mana manusia tidak dapat menjangkau lagi. Dan di sana, sendirian dalam keheningan, ia menghancurkan auman terakhir dari ketakutan dengan satu kata terakhir, sudah selesai. Leviathan mungkin telah ditakuti, dipelajari, digambarkan, ditafsirkan, tapi hanya Yesus yang disembah. Dia adalah Dia yang berjalan di atas laut, yang memerintah atas angin, yang menatap ke mata jurang dan tidak mundur. Di dalam Dia, semua kekuatan yang menakutkan kita kehilangan giginya, karena di mana Dia hadir, kekacauan terurai, dan hari ini, suara yang pernah membungkam lautan sekarang berbisik di hatimu. Bukan sebagai paksaan, tapi sebagai undangan. Panggilan kepada kehidupan, pemulihan, dan kekekalan. Tak peduli seberapa dalam engkau tenggelam atau seberapa sering auman air membuatmu membeku, Yesus masih berdiri di tepi lautmu dengan tangan terulur. Jika hari ini engkau ingin berdamai kembali dengan Dia karena pernah menjauh, atau jika engkau ingin memulai perjalanan baru, kelahiran baru menuju keselamatan kekal, katakanlah dengan iman dan kerendahan hati, "Aku menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya dan cukup Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku." Dan jika engkau telah mengenal kasih ini, jika engkau telah menyerahkan jiwamu kepada Raja yang memerintah atas semua jurang, tuliskan amin di komentar. Agar pesan ini menjangkau orang lain yang masih terombang-ambing, menunggu untuk mendengar panggilan yang sama, bagikanlah firman ini. Jadilah gema dari suara yang suatu hari dulu mencapai hatimu. Sampai jumpa